Halo semuanya, perkenalkan saya Haruni Warnasita dengan NIM 123251063 dari Perkenalkan, nama saya Kayla Garneta dengan NIM 142251003. Perkenalkan, nama saya Najwa Chelsea dengan NIM 0132511133. Perkenalkan, nama saya Tiara Bunga Edelweiss dengan NIM 174251013. Perkenalkan, nama saya Laura Cantika Habsari Mutiaris dengan NIM 4322511121. Dan perkenalkan, saya Safari Hana Putriansyah dengan NIM 113251129. Kelompok kami memilih produk soft cookies dengan brand Cemilicious. Cemilicious sendiri memiliki tagline Baked with Love, Sealed with Kiss. Cemilicious adalah brand cookies homemade yang menawarkan pengalaman berbeda di mana setiap kemasan cookies berisi love letter, yakni pesan singkat yang bersifat positif, romantis, suportif, ataupun personal. Kami memilih soft cookies sebagai ide usaha kami karena meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk yang memiliki nilai emosional. Di tengah era digital ini, apapun serba instan. Masyarakat mencari produk yang tidak hanya enak, tetapi juga memiliki makna emosional, sentuhan personal, dan pengalaman yang berbeda. Skop cookies dengan love letter ini menjawab semua kebutuhan itu karena menggabungkan kuliner dan pesan hati yang menyentuh. Selain itu, modal produksi dari soft cookies ini relatif terjangkau. Cookies homemade tidak membutuhkan modal yang besar sehingga cocok untuk usaha yang merintis. Tambahan berupa love letter juga tidak membutuhkan banyak biaya tetapi justru meningkatkan nilai produk. Juga relevan dengan budaya masyarakat yang suka memberi perhatian. Masyarakat Indonesia senang memberikan hadiah kecil sebagai bentuk perhatian. Konsep ini mendukung budaya tersebut dengan cara yang modern tetapi tetap hangat. Ada beberapa permasalahan yang ingin kami pecahkan. Yang pertama, kurangnya bentuk perhatian personal di era digital saat ini. Yang kedua, konsumen kesulitan menemukan produk makanan yang unik sebagai hadiah. Yang ketiga, minimnya pengalaman emosional dalam konsumsi snack. Yang keempat, kurangnya alternatif hadiah yang terjangkau namun memiliki makna. Yang kelima, kebutuhan untuk mempererat hubungan antar individu. Dari rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dalam proposal bisnis ini kelompok kita bagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana merancang usaha cookies dengan konsep unik yang tidak hanya menawarkan rasa tetapi juga pengalaman emosional. Lalu yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang tepat agar Cemilicious dapat dikenal dan diterima oleh target pasar khususnya mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana proyeksi keuangan yang realistis untuk mendukung keberlanjutan usaha Cemilicious. Lalu untuk tujuan usahanya, tujuan utama dari usaha Cemilicious ini adalah menghadirkan produk kuliner yang tidak hanya berfungsi sebagai cemilan lezat, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan emosional yang bermakna. Seperti di era modern pada saat ini yang serba cepat, bentuk perhatian dan kasih sayang seringkali hanya diwujudkan dalam pesan instan yang sangat singkat. Melalui konsep cookies yang disertai dengan love letter yang kami buat, usaha ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi menyampaikan perasaan dengan cara yang lebih personal, hangat, dan berkesan. Di sini saya akan membahas bisnis model kanvas untuk bisnis cookies Cemilicious. Yang pertama ada key partner. Kita bermitra dengan supplier cookies sebagai penyedia produk utama, pemasok kemasan, jasa percetakan untuk branding, serta teman kampus yang membantu operasional penjualan. Yang kedua ada key activities. Apa aja sih yang kita lakukan? Pertama yakni mengemas ulang cookies dengan brand sendiri, melakukan promosi online di media sosial baik di Instagram maupun di WhatsApp, serta promosi offline di stand kampus dan event mahasiswa serta penjualan langsung pada mahasiswa area kampus. Yang ketiga ada key research. Apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama ada modal penjualan di awal, stok cookies dari supplier, kemasan dan label brand sendiri, akun media sosial Instagram, dan tim atau tenaga kerja untuk pengemasan dan promosi, yakni dari tim kita sendiri. Yang keempat ada value proposition. Ini kenapa sih para mahasiswa harus membeli cookies kita? Karena yang pertama, cemilan cookies dari kita itu rasanya manis, enak, dan lezat, harganya ramah di kantong mahasiswa, kemasan menarik dan kekinian, serta bisa menambahkan pesan khusus atau love letter custom untuk orang-orang tersayang atau orang-orang yang emang mau dikasih love letter. Selanjutnya yang kelima ada customer relationship. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan customer kita? Yang pertama ada pelayanan yang ramah dan cepat,
Komunikasi personal via WhatsApp dan Instagram, memberikan tester di awal, menyediakan G-Form untuk review produk, serta testimoni produk yang membangun kepercayaan para konsumen. Yang keenam ada channel. Channel atau saluran distribusi kita itu bisa pada penjualan langsung di area kampus, pre-order via WhatsApp maupun Instagram, serta event kampus atau bazar. Yang ketujuh ada customer segment. Siapa sih target market penjualan produk Cimilisius ini? Yakni target kita itu pada mahasiswa, serta dosen atau staf kampus, anak kos yang suka cemilan praktis, serta komunitas kampus yang butuh snack untuk kegiatan seperti organisasi, rapat, atau acara-acara yang lainnya. Yang kedelapan ada cost structure. Cost structure itu meliputi pembelian cookies dari supplier, biaya kemasan dan label brand, biaya promosi online dan offline, transportasi dan distribusi, serta gaji tenaga kerja. Yang ke-9 ada revenue stream, penjualan cookies secara langsung ke mahasiswa, penjualan online melalui media sosial, pesanan dalam jumlah besar untuk kegiatan event kampus dan lain sebagainya, serta varian cookies kita yang bermacam-macam dan limited edition sebagai daya tahan tarik tambahan. Sekian bisnis modal Canva untuk bisnis Cimilisius. Terima kasih. Cimilisius. Dan saya sendiri akan membahas mengenai strategi branding dan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ketika kita membahas mengenai strategi branding, di sini kami Cimilisius tidak hanya menjual produk soft cookies saja, melainkan juga menawarkan pengalaman emosional. Keunggulan utama produk kami adalah yaitu cookies with love saver, di mana setiap kemasan cookies yang kami jual juga terdapat surat atau pesan kita di dalamnya yang isinya dapat disesuaikan dengan kemauan dari customer atau pembeli. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai logo dari soft cookies ini sendiri atau logo dari Cimilisius. Di sini terdapat background warna merah marun yang melambangkan kasih sayang atau cinta. Kemudian terdapat gambar cookies yang tergigit, di mana ini melambangkan tentang rasa atau kenikmatan yang tidak tertahankan. Kemudian untuk tipografi Cimilisius sendiri, hal itu melambangkan identitas dari produk kami yaitu Cimilisius. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami menyesuaikan dengan produk target pasar kami yaitu dari Universitas Airlangga sendiri atau mahasiswa dari kampus kami. Untuk price dan produknya, produk kami yaitu soft cookies fresh made to order dengan harga per pieces atau per kemasannya yaitu 10.000. Kemudian untuk promosinya sendiri atau media promosi, kami memaksimalkan pemanfaatan penggunaan media Instagram dengan cara mengunggah poster promosi di unggahan cerita, juga melalui platform WhatsApp di mana kami mengunggah melalui cerita dari nomor kami pribadi masing-masing dan juga memanfaatkan sistem atau broadcast di WhatsApp. Selanjutnya yaitu place atau sistem penjualan. Kami menggunakan sistem pre-order dan kemudian untuk produknya sendiri akan disalurkan menggunakan sistem cash on delivery atau COD di area kampus. Di sini harga jual per pieces-nya kita menjual 10.000 dengan biaya produksi per pieces adalah 6.000, maka margin keuntungan kelompok kami adalah 4.000 per pieces. Periode penjualan yang kami lakukan adalah selama 7 minggu. Di minggu pertama kita berhasil menjual 30 pieces dengan pendapatan 300.000, biaya produksinya 180.000, maka laba bersih kami mendapatkan 120.000. Lalu pada minggu kedua kami menjual 35 pieces, maka dari itu pendapatan kami 350.000, biaya produksi 210.000 dan laba bersihnya adalah 140.000. Untuk minggu ketiga kita menjual 37 pieces dengan pendapatan 370.000, biaya produksinya adalah 222.000 dan laba bersih yang kita dapatkan 148.000. Untuk minggu keempat sampai minggu ketujuh kita menjual 40 piece dengan pendapatan per minggunya adalah 400.000, biaya produksi per minggu adalah 240.000 dan laba bersih yang kita dapatkan per minggunya adalah 160.000. Maka untuk total penjualan 7 minggu kita berhasil menjual 262 piece cookies dengan pendapatan 2.620.000, biaya produksinya adalah 1.572.000 dan laba bersihnya adalah 1.048.000. Oke, untuk analisis BEP-nya adalah harga jual per piecesnya adalah 10.000, biaya produksi per pieces adalah 6.000, biaya margin keuntungannya adalah 4.000, maka biaya tetap per minggunya adalah
50.000. BEP per piece-nya adalah 13 piece, itu senilai dengan BEP rupiahnya 130 piece. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi produk dan solusi bagi kelompok kami. Yang pertama, ada beberapa komentar mengenai kehigienisan produk kami. Yang kedua, beberapa konsumen menginginkan variasi rasa yang lebih banyak. Yang ketiga, ada masukan bahwa love letternya lebih baik berada di luar kemasan. Yang keempat, ukuran cookies yang terlalu kecil. Dan yang terakhir, cookiesnya itu agak keras. Dan solusi bagi kami atau perbaikan dari kelompok kami, yang pertama yaitu menambah variasi rasa baru sesuai permintaan pasar. Yang kedua, memperbaiki konsistensi ukuran cookies. Yang ketiga, love letter disimpan di luar kemasan supaya lebih higienis. Yang keempat, mengganti packaging supaya lebih rapi, lebih higienis, dan lain-lain. Yang kelima, membuat cookies menjadi lebih lembut. Dan yang terakhir, mengumpulkan feedback rutin untuk pengembangan produk lebih lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi di pemaparan materi dari kelompok 8. Terima kasih.